Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Wulandari, kelas 5D dengan NIM 180310303. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Kontribusi Fleksibilitas Pergelangan Tangan dan Sendi Bahu Terhadap Keterampilan Drop Shot dalam Permainan Bulu Tangkis pada siswa kelas 7 SDN Cikawung 2 Terasi Kabupaten Indramayu. Baik, di sini saya akan masuk saja, yaitu latar belakang masalah. Permainan bulu tangkis merupakan cabang olahraga permainan yang digemari oleh masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, di daerah maupun di luar kota-kota besar. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang bermain bulu tangkis, baik di ruangan tertutup yaitu indoor dan ruangan terbuka yaitu outdoor. Orang yang melakukan permainan ini dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu olahraga rekreasi, yang kedua olahraga pendidikan, yang ketiga olahraga kesehatan atau media untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan olahraga prestasi. Yang kedua yaitu masalah penelitian. Mendasari sebuah permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka masalah penelitian yang perlu diteliti sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah terdapat kontribusi yang positif dari fleksibilitas pergelangan tangan terhadap keterampilan drop shot dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang kedua yaitu apakah terdapat kontribusi yang positif dari fleksibilitas sendi bahu terhadap keterampilan drop shot dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang ketiga yaitu apakah terdapat kontribusi yang positif dari fleksibilitas pergelangan tangan dan sendi bahu secara bersama-sama terhadap keterampilan drop shot dalam permainan bulu tangkis. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kontribusi yang positif dari fleksibilitas pergelangan tangan. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui kontribusi yang positif dari fleksibilitas sendi bahu terhadap keterampilan drop shot. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui kontribusi yang positif dari fleksibilitas pergelangan tangan dan sendi bahu secara bersama-sama. Oke, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara teoritis, dapat memberikan sumbangan dalam bidang kepelatihan dan dapat dijadikan secara acuan pelatih, pembina olahraga bulu tangkis dan guru pendidikan jasmani untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi teknik drop shot seorang atlet atau pemain bulu tangkis. Nah, yang kedua yaitu secara praktis, dapat memberikan sumbangan dalam upaya mengevaluasi latihan bagi para pelatih, pembina olahraga bulu tangkis, dan guru pendidikan jasmani khususnya mengenai teknik drop shot atau forehand dalam permainan bulu tangkis dalam menerapkan kondisi fisik, fleksibilitas pergelangan tangan, dan sendi landasan terhadap prestasi yang maksimal, sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dalam proses pembinaan atlet atau pemain bulu tangkis yang dipandang mempunyai hubungan erat sekali dengan mencapai prestasi. Oke, selanjutnya yaitu pembatasan penelitian. Untuk menghindari terjadinya variabel penelitian yang luas, maka untuk membatasi ruang lingkup dari permainan yang ada, adapun pembatasan penelitian ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, variabel bebas pada penelitian ini adalah fleksibel pergelangan tangan dan sendi bahu. Yang kedua yaitu variabel terikat pada penelitian ini adalah keterampilan drop shot ataupun forehand dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang terakhir yaitu populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah PB atlet ganda tangkas di Indramayu. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran beberapa istilah dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan penjelasan yang istilahnya digunakan antara lain. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kelentukan juga ditentukan oleh elastik, tidaknya otot-otot, tendon dan ligaments. Horizontal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fleksibilitas pergelangan tangan dan bahu bergerak dalam bidang ruang gerak sendi pergelangan tangannya dalam melakukan drop shot. Nah, yang kedua yaitu pukulan forehand adalah pukulan yang dilakukan dari sisi tubuh sebelah kanan. Yang ketiga yaitu drop shot adalah pukulan lambat yang diarahkan ke daerah net dari daerah berbagai lapangan atau dari daerah net yang satu ke daerah net di seberangnya. Selanjutnya yaitu hakikat permainan bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup mendapat perhatian baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Munculnya klub-klub bulu tangkis dapat dijadikan bukti bahwa olahraga ini banyak diminati oleh banyak masyarakat. Maka dengan semakin banyaknya perkumpulan bulu tangkis atlet
pusat latihan bulu tangkis di tiap-tiap daerah yang membina atlet-atlet usia dini dengan harapan akan berprestasi lebih baik. Setiap atlet maupun pelatih untuk mencapai hal itu tidaklah mudah dalam mewujudkannya oleh karena prestasi optimal membutuhkan pembinaan dan jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu teknik dasar permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, untuk meraih kemenangan diperlukan penguasaan teknik dasar yang baik. Dengan teknik dasar yang baik, dari setiap individu akan menentukan kemampuan penampilannya, sehingga kemenangan dalam permainan pun akan diraih sebagai hasil akhir dari suatu pertandingan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kosasih bahwa untuk mempertinggi prestasi bulu tangkis, teknik erat hubungannya dengan kemampuan gerak, kondisi fisik, taktik, dan mental. Selanjutnya yaitu teknik forehand drop shot. Pukulan drop shot merupakan pukulan lunak yang menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin dengan erat lawan melewati net bagian atas. Mengenai pukulan drop shot, Al-Husin menjelaskan bahwa drop shot atau pukulan potong merupakan pukulan yang dilakukan seperti smash. Perbedaannya terletak pada posisi raket saat berkenaan dengan shuttlecock. Shuttlecock dipukul dengan dorongan dan sentuhan yang halus. Drop shot yang baik dilakukan apabila jatuhnya shuttlecock dengan net dan tidak melewati garis servis. Yang kedua itu pukulan overhead drop shot yang dilakukan secara cermat dan tepat akan menyulitkan lawan untuk mengantisipasi dan mengembalikannya. Hal ini berarti bahwa seseorang pemain bulu tangkis dikatakan berhasil dalam melakukan pukulan drop shot apabila pemain tersebut dapat melakukannya secara tepat. Dengan kata lain, shuttlecock yang dipukul harus jatuh sedekat-dekatnya dengan net di daerah lawan dengan melewati net di bagian atas. Oleh karena itu, pukulan overhead drop shot yang dilakukan secara cermat dan tepat akan menyulitkan lawan untuk mengantisipasi atau mengembalikan shuttlecock dengan sempurna. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Hakikat permainan bulu tangkis yang pertama yaitu ada teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang kedua teknik forehand drop shot. Yang ketiga analisis teknik forehand drop shot. Baiklah, selanjutnya itu anggapan dasar penelitian. Penelitian ilmiah membutuhkan suatu anggapan dasar karena dengan anggapan dasar peneliti memiliki landasan dan penerapan dan melaksanakan kegiatannya. Sukrahmat menjelaskan bahwa anggapan dasar ataupun Plutarch adalah suatu titik tolak yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Adapun anggapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontribusi fleksibilitas pergelangan tangan terhadap keterampilan drop shot dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, peranan pergelangan tangan sangat penting dalam melakukan pukulan forehand drop shot oleh karena gerakan pergelangan tangan akan berfungsi maksimal dalam mengoceh dan memukul shuttlecock dekat dengan net. Dalam hal ini apabila pemain dapat menyembunyikan atau menyamarkan gerakannya. Hal ini disebabkan karena lawan akan sulit memperkirakan jenis pukulan apa yang akan diterimanya apabila pukulan lob, smash, atau drop shot. Mengenai pentingnya fleksibilitas saat melakukan pukulan pada cabang olahraga bulu tangkis. Tohar menjelaskan bahwa gerakan pergelangan tangan yang bebas adalah sangat penting bagi segala pukulan dalam bulu tangkis. Jadi di sini sangat diperlukan adanya seseorang pemain yang mempunyai pergelangan tangan yang bebas, lentur, dan kuat. Dan penjelasan tersebut, maka untuk dapat melakukan pukulan drop shot ataupun overhead, pergelangan tangan harus bekerja secara baik oleh seseorang pemain bulu tangkis, dituntut untuk melakukan pukulan secara baik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini perlu suatu penggunaan metode dalam penelitian disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitiannya. Hal ini, metode penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melaksanakan penyimpulan dan analis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Tujuan metode deskriptif adalah untuk memecahkan masalah yang ada pada saat sekarang. Tentang metode deskriptif dijelaskan oleh Sukrahmat bahwa metode deskriptif tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang. Sedangkan Ibrahim dan Sujana menjelaskan sebagai berikut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah aktual sebagai adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu ataupun objek yang merupakan sifat-sifat umum. Ari Kunto menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah penelitian sebagai dari populasi. Sedangkan Sujana menjelaskan bahwa totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung suatu pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.
Oke, selanjutnya yaitu desain penelitian. Dalam penelitian perlu adanya suatu desain penelitian yang sesuai dengan variabel-variabel yang terkandung dalam tujuan dan hipotesis penelitian. Untuk diuji kebenarannya, desain penelitian merupakan rancangan tentang cara menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Mengenai hari ini, Nasution mengatakan bahwa desain penelitian merupakan rancangan tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan bertujuan penelitian. Adapun langkah-langkah yang disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan populasi dan sampel penelitian. Yang kedua yaitu mengambil dan mengumpulkan data melalui tes dan pengukuran. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, penerapan kesimpulan. Yang terakhir yaitu waktu dan tempat penelitian. Tempat waktu penelitian ini di Gor Bulu Tangkis Tridaya Indramayu, sedangkan waktu penelitiannya tanggal 19 sampai 20 Juni 2010. Demikian presentasi saya. Sekiranya ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi presentasi proposal saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.